Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ummahati fillah wa akhwati a'azani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita semua di dalam naungan rahmat-Nya dan berkumpul kita di majelis ilmu. Semoga kita semua mendapatkan barakah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan dinukil pula dari dalam kitab beliau yang lainnya yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ummahati fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pasca pembunuhan ya Qabil kepada Habil. Dalam kisah tersebut tentunya sangat menyayat hati ketika seorang anak dari Adam dan saudara kandung ya membunuh saudara kandung yang lainnya, sehingga kesedihan yang mendalam ada pada Nabi Adam alaihi salam. Maka isak tangis Nabi Adam dilakukan selama bertahun-tahun, mengiringi dari kesedihan yang luar biasa. Karena pertama kalinya Nabi Adam mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Terbunuhnya anak yang ia cintai. Oleh yang membunuh dalam hal ini adalah anaknya juga yang ia cintai. Itu semua adalah ketetapan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniai seorang anak setelah Habil dan Qabil, peristiwa Habil dan Qabil. Habil terbunuh oleh Qabil. Ya, dan anak tersebut sebagai pengganti Habil. Namanya adalah Syith alaihissalam. Nabi Syith dengan huruf shin, ya, dan tha di dalam bahasa Arab. Ya, dari mana kata Syith ini? Para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi pada kata Syith, literasi bahasa menunjukkan bukan dari bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Karena Nabi Syith, kata Syith ini merujuk kepada bahasa Ibrani kuno, ya, di mana di dalam bahasa Ibrani mereka menyebutnya Set, ya. Di dalam bahasa Arab menjadi Syith. Maknanya adalah al-mu'ta, al-mu'awwadu. Al-mu'ta dari kata a'ta yu'ti, ya, yang artinya memberi, ya. Nah, al-mu'ta artinya pemberian. Pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan dari Allah kepada Nabi Adam sebagai pengganti wafatnya Habil alaihi salam. Nah, ini adalah makna yang sejalan juga dengan firman Allah di dalam Alkitab, ya. Ya, dan juga di dalam kisah-kisah para rasul dalam Alkitab juga, dan juga di dalam tarikh Islam dan kitab yang kita bahas Al-Qasasul Anbiya, ya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, summiya syithan li'annahu wuhiba li Adam badalan an Habil. Ya. Kenapa dinamakan Syith?
karena ia diberikan kepada Adam sebagai pengganti Habil dalam pendapat Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Maka kata syith ini sebenarnya adalah ismul a'jami, ya, bukan dari akar bahasa Arab, ya. Dan penulisannya itu menyesuaikan dengan bahasa aslinya, ya. Nah, asal kata yang sebagian para ulama menerangkan syith ini dari bahasa Ibrani, artinya pemberian dan pengganti. Nah, karena bahasa tertua antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab, ya, itu sendiri, ya. Nah, kembali lagi pada kisah tersebut, ya, setelah itu Syith menggantikan Habil, ya. Menginjak dewasa, Nabi Adam alaihissalam memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Segala ilmu yang diraihnya dari Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada Syith bahkan ketika akan meninggal dunia. Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada Syith untuk mengganti dalam memimpin anak-anaknya dan keturunannya, nanti cucunya, cicitnya, artinya para nabi dan para rasul itu berkesinambungan, ya. Ya, mengajarkan tauhid, menjauhi syirik, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan suhuf, lembaran-lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar, ya, wahyu tersebut bisa disampaikan kepada cucu-cucunya, cicit-cicitnya, ya, di mana ini menjadi pengingat, ya, buat kita, ya, lembaran-lembaran tersebut yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ini adalah sebuah pendapat yang dijelaskan di dalam riwayat Israiliyat. Ya, kita tawakuf, ya, tidak bisa membenarkan 100%, tidak bisa juga menyalahkan 100%. Hanya saja Nabi Syith ini adalah seorang anak yang taat kepada orang tuanya dan menjadi nabi yang disepakati oleh para ulama. Ya. Ya, adapun Qabil dalam riwayat Al-Imam Al-Qurtubi menulis kitab di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, dan Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, bahwa Qabil lari, masih hidup nih Qabil ini. Ya, Qabil ini lari bersama saudara kembarnya ke daerah Adnan. Adnan ini salah satu cikal bakal bangsa Arab, ya. Cikal bakal bangsa Arab, di mana lokasinya di Yaman, ya. Ya, nama daerah Adnan itu sebelum bangsa Arab ada, ya. Ya, sebelum bangsa-bangsa itu ada. Karena bangsa-bangsa itu ada menyebar ke seluruh penjuru dunia itu pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Maka datanglah iblis dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Lalu mengajak, ya, kepada Qabil, ya, untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu membujuk atau memfitnah. Sesungguhnya kurban saudaramu itu dimakan api. Karena ia menyembah api, maka buatlah tungku dan sembahlah api. Hal itu bermanfaat bagimu dan keturunanmu. Ya. Ini godaannya iblis kepada Qabil. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Qabil membangun rumah penyembahan api. Maka dialah yang mula-mula melakukan penyembahan api dalam tafsir Al-Qurtubi dan dalam riwayat Ibnu Jauzi, ya, kitab Talbis Iblis. Artinya pertama kali penyembahan api itu ada pada zaman Qabil. Apakah apakah sudah ada bukankah sudah belum ada kesyirikan, ya, di sebelum zaman Nabi Nuh, ya? Bukankah belum ada kesyirikan? Kesyirikan itu muncul di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Betul.
Para ulama menerangkan bahwa faktanya setelah Nabi Nuh, maka banyak kesyirikan yang muncul. Tapi itulah bukanlah kekufuran, tapi kesyirikan. Kita harus bedakan. Ya, orang yang menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah, mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Akan tetapi orang yang menyembah murni selain Allah, tanpa menyembah Allah, mereka adalah orang-orang yang melakukan kekufuran. Nah, meskipun dalam satu makna dalam kitab At-Tahawiyah, Aqidah Tahawiyah, maknanya itu terkadang sama, namun terkadang berbeda antara kufur dengan syirik. Maka selanjutnya yang harus diperjelas di sini adalah Qabil adalah makhluk yang pertama kali masuk ke dalam neraka dari kalangan manusia dan keturunannya banyak yang membuat kerusakan di bumi. Karena yaitu tadi didikannya Qabil, mendarah daging. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Fussilat ayat 29. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladziina adallana minal jinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Dan berkata orang-orang kafir di neraka, wahai Rabb kami, perlihatkan kepada kami dua makhluk yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia. Keduanya akan kami letakkan di bawah kaki-kaki kami, supaya keduanya menjadi orang-orang yang rendah. Para ahli tafsir, termasuk Ibnu Katsir, menerangkan bahwa dua makhluk itu adalah iblis dari golongan jin. Karena iblis ini ya dari kalangan bangsa jin, dan Qabil dari kalangan bangsa manusia keturunan Adam alaihissalam. Dan ini menjadi pendahulu ya yang semula-mula mengajak manusia mengajak orang-orang ya untuk masuk ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang perlu dipahami dan mesti untuk dipelajari adalah bagaimana ibrah, pelajaran yang dapat diambil, hikmah dari peristiwa Habil dan Qabil, dan dilanjutkan estafet dakwah dilanjutkan setelah Adam yang harusnya Habil yang menjadi penerus dakwah tauhid ya, tapi Allah mentakdirkan Nabi Adam melahirkan anak pengganti Habil, yaitu Nabi Syith alaihissalam. Setelah tinggal di bumi, Nabi Adam alaihissalam kurang lebih 960 tahun dalam riwayat Ibnu Katsir, dan sudah mempunyai banyak sekali keturunan. Tibalah saat Nabi Adam alaihissalam tentunya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa para ahli sejarah telah menceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam tidak meninggal sehingga ia melihat keturunannya terlebih dahulu dari anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, terus ke bawah yang jumlahnya mencapai 400.000 jiwa dalam kitab Qasasul Anbiya. Ya. Nah, ini perkiraan ya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya keturunan Adam saat Adam masih hidup berjumlah 400.000 jiwa. Karena kan kita ya melihat di dalam sejarah Nabi Adam itu lahir ya, Hawa lahir kembar ya. Ya, setiap lahir itu kembar. Ya. Nah, di dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah pada Rabb kalian, yang mana dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam dan Hawa, dan menciptakan dari jiwa itu istrinya, yaitu Hawa, dan daripada keduanya keturunannya.
keturunan-keturunan Adam sampai saat ini. Ya, termasuk yang kita duga dan yang kita anggap ya musibah terbesar akhir zaman, yaitu Dajjal. Ya, peristiwa Ya'juj dan Ma'juj, mereka semua adalah keturunan Adam, sama seperti kita manusia, bukan ya makhluk lain, makhluk luar angkasa, bukan makhluk-makhluk yang kita anggap ya itu asing ya, tapi mereka sama dari keturunan Adam. Hanya saja jalurnya berbeda dari jalur Qabil ya, dari jalur Qabil. Nanti kita bahas ya tentang silsilah ya, silsilah para nabi dan para rasul dari Nabi Adam lanjut kepada Nabi Syith. Setelah itu ada fase ke anak-anaknya Nabi Syith, bukan bagian dari Nabi. Ya. Akan tetapi kita harus pahami saat peristiwa Nabi Adam alaihissalam jatuh sakit beberapa hari hingga pada hari Jumat datanglah malaikat untuk mencabut nyawanya dan bertakziah mengungkapkan rasa bela sungkawa kepada pemegang wasiatnya yaitu Nabi Syith alaihissalam. Ya. Bahkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat yang mulia, para penghafal Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya ketika akan datang saat wafatnya Adam, berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku menginginkan buah dari surga. Maka pergilah anak-anak Nabi Adam untuk mencarikan buah tersebut. Yang mereka, yang Adam dan Hawa sebut itu adalah buah khuldi. Penamaan buah khuldi ini ya adalah penamaan dari iblis laknatullah alaih. Ya. Maka pada saat itu ya dicarikan tuh anak-anaknya Adam mencari buah tersebut di bumi. Ketika dalam perjalanan mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa kain kafan, ramuan, minyak wangi untuk mayit. Ya, ada kapak, cangkul, dan juga keranda. Malaikat yang menyerupai manusia. Para malaikat itu berkata kepada anak-anak Nabi Adam, wahai anak-anak Adam, apa yang kalian kehendaki dari apa yang kalian cari? Maka mereka menjawab, Bapak kami sakit, ia menginginkan buah dari surga. Karena kita pun harus pahami ya, anak-anaknya Adam itu tidak ada yang tahu kehidupan di surga. Ya, seperti apa buah tersebut, ya, ya, tidak bisa diketahui, tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dilihat. Hanya mencari dan sami'na wa ata'na kepada orang tua. Ini adalah ya pelajaran yang dapat diambil juga birrul walidain. Meskipun mustahil untuk kita kabulkan kepada orang tua kita. Ya. Maka pada saat itu para malaikat berkata, kembalilah kalian. Sungguh sekarang ini telah datang keputusan kematian bagi bapakmu. Maka datanglah para malaikat untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika mereka datang, ya apa yang terjadi? Ya, sungguh ini bagian dari menyayat hati kita. Ya, pada saat itu ya, Hawa mengerti akan keperluan para malaikat. Karena Hawa mengetahui seperti apa malaikat ciri-cirinya yang menyerupai manusia, wujud aslinya, karena pernah bertemu dengan malaikat di dalam surga, Adam dan Hawa. Sedangkan anak-anaknya Adam tak ada yang tahu seperti apa wujud malaikat, ciri-ciri malaikat yang menyerupai manusia. Ya, ia pun segera mendahului mereka, Hawa ini, untuk bertemu Adam, agar Adam minta ditangguhkan pencabutan nyawanya. Namun Adam menjawab, pergilah engkau dariku, wahai Hawa. Sungguh aku diciptakan sebelummu. Biarkan nyawaku dicabut oleh para malaikat Rabbku. Maka para malaikat itu mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam lalu memandikannya. Ini jadi perhatian ya buat kita. Mau sesayang apapun pasangan kita, ya Adam begitu sayangnya kepada Hawa.
Tapi ketika Allah akan mencabut nyawanya melalui malaikat, ya, Adam lebih memilih dicabut nyawanya daripada bertemu ataupun eh, berpasangan terus ya dengan Hawa. Karena ya Allah Subhanahu wa taala cintanya, ya Adam sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini senada dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman." Ada 3 golongan orang yang dimana apabila ia melakukan amalan tersebut, ia akan mendapatkan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada siapapun, menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih dicintainya daripada istrinya sendiri, Hawa, daripada anak-anaknya. Padahal anaknya Nabi Syith alaihissalam sangat dicintai Adam. Ya, bahkan Habil pada saat wafat, ya, terbunuh oleh Qabil, Nabi Adam menangis bertahun-tahun. Ya, Nabi Adam menangis bertahun-tahun. Ya, ini bukti bahwa cintanya Adam kepada istri, anaknya, keluarganya itu luar biasa. Tapi tentunya kecintaan Adam kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya tentu tidak bisa ditandingi dengan kecintaan Adam kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Nabi Adam dimandikan oleh para malaikat, dikafani, ya, diolesi ramuan minyak wangi, lalu membuat galian kubur serta liang lahat. Selanjutnya mereka menyolatinya, lalu memasukkannya ke liang lahat dan menempatkannya di dalam liang lahat tersebut. Kemudian mereka menguruknya. Lalu para malaikat itu berkata, "Wahai anak Adam, inilah keturunan bagi kalian. Keturunan Adam harus menjadi tuntunan bagi kalian." Yaitu prosesi, ya, dari wafatnya Adam sampai dimakamkannya Adam pada orang yang mati di antara kalian, dan ini menjadi sunnahnya, ya, dari para nabi dan para rasul. Semua para nabi dan para rasul itu dimakamkan, dikafani dan dimakamkan. Ya, tidak ada yang dibakar. Ya, tidak ada yang dibuang ke laut misalkan. Ya, ataupun yang semisalnya selain dikubur. Ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Para ahli sejarawan memperselisihkan lokasinya. Kalau prosesi penguburannya itu adalah sunnahnya Nabi Adam alaihi salam yang diajarkan oleh para malaikat. Ya, akan tetapi untuk lokasi kuburan Nabi Adam diperselisihkan dan makamnya Hawa ya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berkata bahwa keduanya dikubur di goa, ya, yaitu salah satu gunung namanya Gunung Kubais dekat dari Masjidil Haram. Yang lain mengatakan di Baitul Maqdis Palestina. Ya, karena pada saat banjir melanda seluruh permukaan bumi, Nabi Nuh memindahkannya ke Baitul Maqdis dalam riwayat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Akan tetapi pendapat yang kuat ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu' Fatawa, bahwasanya ya semua kuburan para nabi tidak diketahui keberadaannya kecuali kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kita harus bijak ya. Ya, ketika ada kuburan Nabi, katanya itu adalah kuburan Hawa di Jeddah. Itu adalah kuburan Nabi Adam, ya, kuburan
ya, nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Daud Palestina dan lain sebagainya. Ya, kita tidak bisa ya menjelaskan apakah benar riwayatnya, ya, dan kita harus kritis dalam hal ini. Akan tetapi ya kita juga tidak bisa menyalahkan, oh itu bukan kuburan Nabi Adam, itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ya, dalam hal ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pasti kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada di kota Madinah, ya. Dan kuburan Nabi Ibrahim juga dijelaskan di dalam asar ataupun dalam hadis, ya, ada di Palestina, ya. Adapun riwayat-riwayat yang lain mengatakan kuburan Nabi ini, Nabi itu, ya, nah, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ummahati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ini adalah ibrah, pelajaran yang dapat diambil. Ma yustafadu minal hadhil qisas, ya, atau hadhil qasas, ya, hadhil qissah, ya, apa yang dapat diambil dari kisah ini mengajarkan kita bagaimana birrul walidain, seorang anaknya Adam kepada ayahnya Adam alaihi salam, bapaknya sendiri yang pernah tinggal di surga, yang berangan-angan ingin mencari buah, ya, surga, ya. Dan alhamdulillah, ya, Allah mentakdirkan Adam wafat, berpisah dari dunia yang penuh dengan kefanaan, dari dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Sekali berbapaknya, ya, manusia, yaitu Adam, ya, terisak nangis bertahun-tahun mengingat anak yang ia cintai, Habil, terbunuh. Sampai akhirnya, ya, lahirlah Nabi Syekh alaihissalam menjadi pelipur lara beliau. Apalagi kita yang mungkin silih berganti, adanya pertemuan, adanya perpisahan, adanya awal, adanya akhir. Ya, kita kedatangan orang yang kita cintai, lalu kita, ya, berpisah dengan orang yang kita cintai, dengan barang yang kita suka, dengan dunia yang penuh dengan kehinaan ini dan penuh dengan ketidakadilan ini. Maka dari itulah Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, inna dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia itu terlaknat, mal'unah, terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat seluruh isi yang ada di dalam dunia. Ya, maka jangan heran jangan kaget ketika ketidakadilan itu merebak di mana-mana. Ya, berbagai macam kasus pembunuhan, ya, penindasan rakyat Gaza, Rohingya di Myanmar, Uighur di Cina, ya, ataupun kasus-kasus besar sampai kita miris mendengarnya, kain kiswah, ya, yang biasa digunakan untuk Ka'bah digunakan, ya, dijual belikan dan semena-mena, ya, dan berbagai macam kezaliman yang sangat amat luar biasa. Kisahnya Firaun, Qarun, ya, penguasa-penguasa yang jahat, penguasa-penguasa yang keji, ya, penegak hukum yang tidak pro kepada, ya, rakyat jelata, tumpul, ya, dalam hal ini adalah, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lagi, ya, menjadi acuan. Sudah tidak takut kepada Rabb-nya. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itulah ketidakadilan. Dan itulah yang namanya hadhid dunya. Illa dzikrullah wa mawalah. Kecuali orang-orang yang tidak dilaknat di dunia ini adalah orang-orang yang mengingat Allah, menyebut namanya, ya, membaca Al-Quran, takut kepadanya, berharap hanya kepadanya, ya, wa aliman au muta'aliman, orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu.
mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah wafatnya Nabi Adam, Nabi Syith berdakwah. Ya, Nabi Syith ini berdakwah dan memiliki keturunan. Ya, dalam riwayat yang sahih, ya, Nabi Syith ini ya memiliki anak yang soleh, namanya Anush. Ya, Hamzah, Nun, Waw dan Shin. Ya, Anush adalah riwayat yang masyhur di kalangan para ahli sejarawan Islam. Ya, dan nasab para nabi selanjutnya sampai bersambung kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi Anush bin Syith bukanlah nabi, ya, bukanlah nabi. Meskipun dalam riwayat Israiliyat Anush ini dikasih suhuf, lembaran-lembaran wahyu. Ya, dalam riwayat Israiliyat. Apakah anaknya hanya Anush saja? Yang dijelaskan di dalam Islam hanya itu. Akan tetapi, kalau kita mengacu kepada riwayat Israiliyat, ada banyak. Ya, ada yang menyebut namanya adalah nama dari anaknya Syith, antara lain Kinan. Kinan ini Qaf, Ya, Nun, Alif, dan Nun. Kinan. Ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam riwayat Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Anush inilah yang menjadi bukti yang konkret adanya ya anaknya Nabi Syith yang menjadi orang solih. Ya. Nah, berikutnya ketika Nabi Syith berdakwah tauhid dan menjauhi kesyirikan, maka keturunan-keturunannya Qabil ini menjadi musuh. Ya, menjadi musuh yang nyata kepada ya Nabi Syith alaihissalam dan keturunannya. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Syith itu lokasi pemukimannya itu berdekatan ya dengan daerah-daerah utara Timur Tengah, yaitu daerah Irak, pesisir sampai kepada sungai Tigris dan Eufrat yang menjadi cikal bakal kerajaan Mesopotamia yang dimana menjadi peradaban ya pertama manusia yang diketahui oleh manusia dari para arkeolog yang menemukan ya apa namanya peninggalan-peninggalan ya Mesopotamia. Ummahati fillah wa akhwati. Adapun keturunan Qabil, mereka membuat perkemahan pemukiman warga di daerah Adnan, Yaman, daerah selatan. Ya, maka ini peradaban tertua ya. Ya, sekitar 3.800 sampai 3.500 sebelum Masehi. Ya. Dan mereka sudah permusuhan ya terjadi. Peperangan demi peperangan. Ya. Nah, Anush ini punya riwayat bahwa Anush ini memiliki anak. Ya. Nah, anaknya ini sama dengan anaknya Nabi Syith yang namanya Kinan. Ya. Nah, ini ditemui di dalam riwayat apa? Tidak ada di dalam riwayat Islam, Al-Quran maupun hadis ya, atau asar para sahabat. Tapi ini yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bahwa Anush ini memiliki anak yang namanya Kinan. Kinan bin Anush juga memiliki anak yang namanya adalah Mahlail bin Kinan. Ya, Mahlail bin Kinan memiliki anak namanya Yarid bin Mahlail. Nah, barulah anaknya Yarid bin Mahlail ini adalah nabi ya ketiga. Ya, setelah Nabi Syith, setelah Nabi Adam dan Nabi Syith. Ya, nabi siapa itu? Nabi Idris alaihissalam. Atau di dalam riwayat Israiliyat mereka menyebutnya Ahnuk.
ya, Ahnuk bin Yarid. Dalam riwayat Injil, ya, yang ditulis oleh beberapa sahabat-sahabatnya Nabi Isa dan juga pendusta yaitu Paulus, ya, mereka menyebutnya Henoch, ya, kitab Henoch. Nah, 2 atau 3 penamaan, ya, di dalam Islam namanya Idris, dari kata darasa yadrusu, belajar. Nah, Nabi Idris ini bapaknya belajar. Bapaknya belajar karena yang bisa pertama kali menulis dan juga, ya, menulis dan membuat sebuah kitab, ya, yang mereka menyebut pada Bani Israel ada kitab Henoch, ya. Adapun dalam Islam disebut dengan Suhuf, ya, Suhuf Idris, ya. Nah, Idris ini yang nanti akan kita bahas, ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kisahnya Nabi Idris. Tidak dijelaskan kisah sebelum Idris, ya, bahkan dalam kisah riwayat Ibnu Katsir tentang Nabi Syith ini terbatas. Yang ada adalah riwayat Israiliyat yang kita tidak bisa membenarkan 100% dan juga tidak bisa menyalahkan 100%. Tawakuf, ya, hanya mendengar, menyimak saja. Tidak bisa memutuskan oh ini sahih ataupun tidak, ya. Nah, Nabi Idris, kalau kita lihat lagi ke silsilahnya sampai kepada Nabi Nuh itu berdekatan, ya. Dari Nabi Adam ke Nabi Idris itu cukup jauh beberapa masa. Ya, dari Nabi Adam, Adam punya anak namanya Syith, Syith punya anak namanya Anush, Anush punya anak namanya Kinan, Kinan punya anak namanya Mahlail, Mahlail punya anak namanya Yarid, Yarid punya anak namanya Idris. Ya, kurang lebih ada 7 masa, ya, 7 keturunan nih, sampai kepada Nabi Idris alaihissalam. Ya, adapun dari jalur Nabi Idris sampai kepada Nuh itu berdekatan. Ya, Nabi Idris punya anak namanya Matusyalih. Matusyalih. Ya, Matusyalih ini orang soleh, tapi dalam riwayat Bani Israel, dalam Taurat, yang kita nggak tahu apakah sudah dirubah ataukah belum, Matusyalih ini adalah seorang nabi di kalangan Bani Israel. Ya, nah nanti juga akan kita bahas nih, apakah benar, ya, ataukah memang, ya, kita tidak bisa menetapkan beliau seorang nabi karena tidak ada riwayat, yang ada hanya riwayat Israel, ya. Ya, lalu Matusyalih bin Idris ini punya anak namanya Lamak bin Matusyalih. Ya, orang soleh juga. Ya, Lamak bin Matusyalih ini punya anak namanya Nuh alaihissalam bin Lamak. Ya, bagaimana dengan, ya, Manna, ya, ada kalau di dalam kafir Quraisy ada Lata Uzza, ya, ada Manna juga. Kalau di Nabi Nuh ada Ya'uq wa Nasra, Nasr itu adalah, ya, keturunan dari Matusyalih yang berketurunan, ya, ada anak-anaknya, keturunannya orang-orang soleh yang dianggap soleh lalu dijadikan berhala penyembahan, ya, di dalam peristiwa kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang insya Allah nanti juga akan kita bahas, ya. Nah, ini adalah riwayat singkat penjelasan, ya, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, silsilah nasabnya, ya. Adapun peristiwa yang kita patut ambil ibrahnya adalah peristiwa yang sudah sahih, ya, yang sudah disepakati oleh para ulama, ya, seperti kisahnya Habil Qabil, ya, seperti kisahnya Adam yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelajaran, ya, tata cara penguburan, dari disolatkan, dari dikafani, dimandikan, ya, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan, ya. Lalu setelah itu, ya, Nabi Syith yang berdakwah kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan.
sampai kepada Nabi Idris alaihissalam. Ya, dan sedikit informasi ya bahwasanya Nabi Idris ini adalah kisah yang cukup fenomenal. Kisah Nabi Idris dalam riwayat Israiliyat itu eh, sampai ke langit ya, diangkat ke langit ya, diperlihatkan neraka. Bagaimana nanti dalam riwayat yang sahih seperti apa? Ya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kita buka sesi tanya jawab ya. Hari ini tidak banyak untuk materi pembahasan. Baik, silakan di sini ada Ibu Dede, Ibu Esa, Ibu Evi, Ibu Handayani, Ibu Reni, Ibu Rina, ya, ada Umu Ehsan, ya. Silakan yang mau ataupun ingin uh, bertanya ya. Wan Ustadz, Nah, izin bertanya. ya, silakan. Ustadz, untuk jumlah nabi itu kan itu ada, kalau saya nggak salah, 124.000 ya Ustadz ya. Nah, Tapi itu kan yang dijelaskan di Al-Quran itu kan hanya sedikit ya Ustadz ya. ya, Itu apakah ada penjelasan dari para ulama? Hikmah di balik itu apa Ustadz? Apa ada penjelasannya Ustadz? Mengapa hikmah ada yang ya, hmm, mengapa ada yang dijelaskan, diceritakan, mengapa ada yang enggak gitu Ustadz? ya, baik, baik, baik. Syukran Ustadz. Ya, afwan, ya, baik. Ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Apa hikmah adanya nabi ya yang diketahui dan nabi yang tidak diketahui ya. Tentu bukan masalah diketahui atau tidak ya, dijelaskan oleh Al-Qur'an ataupun hadis, dan yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis ya. Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir juga menerangkan ya, ternyata menerangkan juga dalam hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama para nabi dan para rasul ya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil ibrah, pelajaran. Nah, pelajaran-pelajaran yang penting itu tentunya adalah pelajaran yang dimana Allah sering menyebutkan ya, menyebutkan di dalam Al-Qur'an, seperti Nabi Musa alaihissalam. Itu sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena kisahnya ya penuh dengan pelajaran, penuh dengan ibrah, penuh dengan motivasi ya, dan menambah wawasan khazanah keilmuan kita ya. Kisahnya Nabi tidak perlu tanyakan lagi. Dalam hadis pun banyak sirah nabawi menunjukkan bahwa perjuangan Nabi ya kita wajib meniru ya, akidah beliau, ibadah beliau, akhlak beliau dan kesabaran beliau alaihi salatu wassalam ya. Seperti kisahnya Adam ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaafkan Adam, menerima taubat Adam. Nabi Nuh, dakwah yang begitu panjang ya, atau kisah Nabi Ulul Azmi ya. Dan ada nabi yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ya, ibrah itu sudah mencukupi pada kisah-kisah nabi yang sudah disebutkan ya. Nah, ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Artinya ini menjadi benang merah bahwasanya ya nabi dan rasul, oh yang disebutkan kok hanya 25 ataupun lebih sedikit atau lebih kurangnya ya. Apakah memang hanya segitu? Tentu tidak. Dalam riwayat, dalam hadis ada 124.000 para nabi ya, 313 para rasul, di mana sebagian mereka disebutkan dan sebagian mereka tidak disebutkan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 90,
ulaikal ladzina hadallah, ya. Dan mereka itulah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka. Ikuti petunjuk mereka untuk menguatkan iman kita, mengambil kisah-kisah para nabi dan para rasul yang mu'tabar. Ya, artinya sudah ada gitu ya, dijelaskan kisah tersebut di 4 kitab suci, baik itu di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, ataupun di dalam Al-Quran yang memang selaras. Seperti kisah Adam di 4 kitab tersebut ada, ya. Seperti kisahnya Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, para rasul, ya. Lalu Nabi Isa alaihissalam, ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga telah dijelaskan, ya, wahyu ilahi yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul di dalam kitab suci, 4 kitab suci tersebut, ya. Maka ini menjadi perhatian ya buat kita, hikmah tersebut, ya, agar kita eh, belajar dari kisah-kisah tersebut. Nah, bagi nabi yang tidak diketahui namanya, ya, nabi yang kita tidak ketahui namanya, di antara hikmahnya agar kita tidak berani berbicara, ya, tanpa adanya dalil. Ya, ketika ada dalil yang menyebutkan 124.000 nabi, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukankah Allah yang katakan dalam surat Ghafir ayat 78, "Wa minhum man lam naqsus 'alaika." Dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Siapa mereka itu? Para nabi dan para rasul. Memang sengaja tidak diberikan, tidak diceritakan. Tapi ada nggak? Ada. Ya, maka ibrah yang harus diambil adalah, pelajaran yang dapat diambil adalah fokus kepada pesan moral, pesan nilai-nilai akidah, pesan nilai-nilai menjauhi kesyirikan, mentauhidkan Allah, bukan pada tokoh nabinya saja. Ya, ya. Jangan bertanya bukan perkara yang penting. Ketika kita bertanya, siapa namanya? Nama nabi ini siapa? Nama nabi itu siapa? Ya. Tapi risalah apa yang diberikan? Pelajaran apa yang dapat diambil? Ya. Oh, ternyata tauhid, ya, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, mengajarkan kemuliaan, bukan pada popularitas, ya. Karena banyak nabi tidak dikenal namanya. Nabi saja yang jumlah 124.000 nabi, banyak yang kita tidak kenal. Akan tetapi mereka menjadi selebritas yang ada di langit, ya, penduduk langit. Mungkin mereka tidak terkenal di dunia. 124.000 tersebut sedikit yang kita tahu, ya. Itu pun ada yang kita juga, ya, ketahui belum tentu, ya, benar, belum tentu juga salah, ya, riwayat-riwayat Israiliyat, ya. Amal mereka diterima meski tak dikenal oleh manusia, ya. Jadi ini pelajaran besar, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada semua para nabi meski tidak tahu namanya. Dan logika kita sendiri, ya, ini dari pendapat saya sendiri, kalau hanya sedikit nabi, ya, sedangkan manusia yang jumlahnya miliaran, ya, menyebar luas bukan dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari barat ke timur, dari selatan ke utara, satu bumi ini yang begitu luas hamparan daratannya. Mungkin kalau hanya segelintir nabi, ya, banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan dakwah para nabi dan para rasul. Tapi Allah berikan takdirnya yang terbaik. Allah mengetahui
sedangkan kita tidak mengetahui apapun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di antara hikmah yang luar biasa, adanya nabi yang berjumlah banyak agar tersebar dakwah tauhid, dakwah menjauhi kesyirikan sampai ke ujung belahan dunia. Sampai yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya, bertemunya dua gunung, ya, yang di dalamnya ada Ya'juj dan Ma'juj, ya, pada peristiwa Dzulqarnain, salah satu raja yang dalam hal ini tidak dikatakan, ya, orang-orang yang jahat, tapi dikatakan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang saleh, yang menyembah kepada satu Tuhan. Nah, ini poin juga ya, bahwa Islam ya bukan hanya kepada Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW diutus, Islam itu adalah bukan hanya sebuah agama, tapi sebuah keyakinan berserah diri hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Disebut dengan monoteisme. Maka aliran monoteisme itu tidak ada kecuali Islam. Ya, sebelum datangnya Islam. Ya, dan Zulkarnain juga termasuk kepada aliran monoteisme, menyembah kepada satu Tuhan. Karena di zaman dahulu orang-orang yang menyembah kepada satu Tuhan hanyalah Islam. Ya, karena eh, agama yang mengajarkan kepada kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, ya bukan hanya kecenderungan, tapi dapat dipastikan akan menyembah kepada lebih dari satu Tuhan. Ya, baik itu Hindu, Buddha, ya, apalagi Nasrani yang mereka menyebutnya apa namanya, satu adalah tiga, tiga adalah satu, Trinitas, ya, ya. Hanya Islam yang mengajarkan ya Tuhan itu hanya satu, kul huwallahu ahad, ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan? Ya, Ustadz izin tanya, ya, silakan. kalau yang dimaksud riwayat Israiliyat itu, apakah riwayat-riwayat yang tercantum di kitab-kitab selain Al-Quran, atau bagaimana Ustadz? Maksudnya ya sumbernya sendiri dari mana gitu, yang dikatakan riwayat Israiliyat itu? Ya, Ya, syukran Ustadz. baik, baik. Ya, afwan. Baik, dalam penjelasan riwayat Israiliyat, ya, banyak sekali ya yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, bukan hanya yang berkomentar adalah Ibnu Katsir saja, tapi Al-Imam Zahabi juga murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Lalu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Zahabi, Ibnu Katsir juga menerangkan bahwasanya riwayat-riwayat Israiliyat itu dinisbatkan kepada Bani Israel. Nah, siapa Bani Israel ini? Ya, 12 anak Yakub. Ya, 12 anak Yakub ini ada banyak, ada 12 nih ya. Nah, yang beriman hanya dua, Yusuf dan Bunyamin. Ya, seperti kisah berita atau penjelasan tentang para nabi, umat terdahulu, perkara-perkara yang gaib yang bersumber dari ahli kitab, dari orang Yahudi, yaitu 12, berarti 10 ya, karena yang duanya adalah orang yang beriman, 10 anaknya Yakub, ya, ataupun setelahnya, yaitu orang-orang Nasrani, ya. Nah, kalau kita lihat 12 anak Yakub ini banyak sekali ya penyimpangannya, ya. Penyimpangannya banyak sekali. Ya, disitulah yang menjadi benang merah bahwa riwayat Israiliyat itu dinisbatkan kepada keturunan Yakub alaihissalam, ya. Ini karena kita belum belajar tentang kisah Nabi Yakub, ya, sedikit informasi bahwa Nabi Yakub ini ya adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi anak-anaknya ini ya sama seperti peristiwa Habil Qabil, ya. Ada yang baik anaknya, ada yang buruk. Nah, yang repot adalah ya anaknya ini 10-nya ini buruk.
ya, 10-nya buruk, ya, 2-nya baik. Ya, kenapa? Demikian karena dari jumlah istri juga yang banyak. Kalau di sini istri beliau aslinya 1, ya. Afwan, istri beliau ada 2 ya. Ya. Yang pertama adalah Leah ya dalam riwayat Israiliyat, ya. Yang kedua adalah Rachel atau Rachel, ya. Rachel ini adalah istri kedua. Lalu ada budak, ya. Ada budaknya Rachel adalah Bilha dan budaknya Lia adalah Zilfa. Nah, dari anaknya, dari istrinya Leah ini adalah cikal bakal Bani Israel, ya. Di antaranya, ya, yang sering kita dengar adalah anaknya, budaknya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, mungkin pernah mendengar kata Yehuda. Ya, Yehuda ini adalah dari istrinya Nabi Yakub yang bernama Lia, yang menjadi penisbatan kepada Yahudi. Yehuda atau Yahuda atau Yehuda dalam bahasa Ibrani. Nah, dari apa yang tadi ditanyakan oleh Ibu Esa menunjukkan bahwa riwayat Israiliyat itu berasal dari sana. Nanti dari keturunan-keturunannya, ya, termasuk ya Taurat, ya, jauh sebelum ya nabi-nabi yang lain, ya, artinya sebelum Taurat pun sudah ada riwayat Israiliyat, ya, karena kan berawal dari Yakub alaihissalam, ya, dinisbatkan kepada istrinya ataupun anak-anaknya Nabi Yakub, ya, 12 anak Nabi Yakub, ya, yang menjadi riwayat Israiliyat dan berketurunan sampai Taurat, ya. Nabi Musa ini nanti jalurnya dari mana dia? Tetap dari Yakub, Bani Israel, ya. Lalu sampai kepada Nabi Isa pun sama, Nabi Daud pun sama, ya. Disebut riwayat Israiliyat, ya. Nah, dirangkum oleh para ulama bahwa riwayat Israiliyat itu adalah riwayat, ya, dari ahli kitab. Ya, sumbernya sudah jelas tadi, berawal dari nabi keturunannya Nabi Yakub, dilanjutkan pada Taurat, lanjutkan pada Zabur, lanjutkan kepada Injil. Setelah itu datang Islam, Allah turunkan wahyu, Al-Qur'an dan hadis. Dari situlah riwayat yang sahih membenarkan dan meluruskan riwayat-riwayat Israiliyat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak terasa karena sudah pukul 9 lewat ya. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Dan kemungkinan beberapa pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya, dan besar kemungkinan jadwal kita akan dirubah di pagi hari ya, apabila memungkinkan, dan nanti akan kita informasikan lebih lanjut apakah jadwalnya seperti apa nanti di bulan suci Ramadan, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dan insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang, dan dimohon untuk share sebanyak-banyaknya ummahat untuk kajian kita kali ini, agar banyak yang bisa mengambil faedah ya dari kisah ini, dan terbuka mata kita tentang pentingnya belajar tarikh, sejarah, dari mana asal kita, dari mana asal-usul Adam, dari mana asal-usul nabi-nabi kita, ya, agar kita tidak dibodohi ya oleh orang-orang Yahudi nih, yang menjadi fitnah akhir zaman. Dan ini harus ya kita luruskan dan kita koreksi terus ya kesalahan-kesalahan, kekeliruan sejarah ya yang mengatasnamakan Islam ternyata bukan dari Islam, ya. Mengatasnamakan Islam ternyata jauh dari Islam. Termasuk nanti kita juga bahas ya yang terakhir, mungkin kisah Nabi Isa alaihissalam, bagaimana ya Yudas Iskariot ini adalah orang soleh di kalangan
ya 12 murid Nabi Isa, ya, yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin pengkhianat Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini memutarbalikan fakta yang ada. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah khairan.